Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat cake gulung pandan isi stroberi dan juga keju ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman semua jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya. Nah, di sini ada bahan-bahannya, semua memakai 6 butir telur. Telurnya antero ya, atau telurnya itu utuh ya, nggak dipisah antara kuning dan juga putihnya. Kita pecahkan sebanyak 6 buah telur. Kita masukkan dulu gula yang sudah kita haluskan atau gula kastor juga bisa ya, sebanyak 90 gram. Lalu saya masukkan vanili bean, bukan vanili bean, pasta vanili yang ada vanili beannya. Saya memakai setengah sendok teh. Lalu saya menggunakan pasta butternya juga, vanila susu juga saya pakai untuk mengurangi bau amisnya. Dan saya juga menggunakan di sini, saya menggunakan perisa butter dari C Tintin ya, teman-teman semua. Ini dengan menggunakan metode all in one ya teman-teman. Nah, ini langsung kita masukkan, ada 70 gram tepung protein sedang, ada 10 gram tepung maizena, dan ada 10 gram susu full cream ya teman-teman. Kita ayak jadi satu, kita masukkan ke dalam bowlnya. Lalu kita tambahkan 3/4 sendok makan SP ya teman-teman. Dan jangan lupa juga, namanya pasta pandan kita harus pakai rasa pandan, harus pakai pasta pandan. Kalau teman-teman pakai pandan asli juga boleh, karena saya di sini menggunakan pasta pandan ya teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe ya. Dan kalau warna hijau itu pasti saya menambahkan 2 sampai dengan 3 tetes pewarna kuning supaya warnanya semakin menyala. Nah, langsung kita mix dengan kekuatan mixer yang maksimal ya teman-teman semua. Speed 6 kalau punya saya ini. Kita mixer selama 10 menit sampai dengan mengembang sempurna ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita melakukan ini, kita panaskan dulu, kita lelehkan dulu mentega atau butter sebanyak 125 gram ya teman-teman semua. Kita lelehkan, tapi jangan sampai dia menjadi minyak. Jadi cukup dia meleleh aja. Nah, setelah dia mengembang seperti ini, nih lihat nih teman-teman, warnanya juga semakin pucat dan dia mengembang sempurna dan kekentalannya juga bagus. Lalu kita tambahkan 125 gram butter atau mentega cair yang sudah kita cairkan ya teman-teman semua. Ingat, pada saat memasukkan margarin atau mentega ini, pastikan keadaannya itu dingin atau minimal itu hangat kuku ya teman-teman, maksimal itu. Jadi jangan panas-panas ya. Nah, sebenarnya kalau di resep aslinya kita harus aduk balik, tapi kalau saya mixer aja supaya nggak repot seperti ini dengan kecepatan yang sedang, di bawah dari 30 detik ya teman-teman. Nih, sudah tercampur rata. Kita siapkan dulu loyang dengan ukuran 26x26, loyang memang untuk bolu gulung atau roll cake. Kita alasi bawahnya dengan baking paper. Lalu sisi-sisinya saya oles dengan Carlo ya teman-teman, supaya nggak lengket. Jangan lupa untuk kita hentakan. Dan jangan lupa juga kita ngambil 2 sampai dengan 3 sendok makan ditambah dengan pasta coklat atau dengan bubuk coklat juga bisa, untuk memberikan motif pada cake rollnya teman-teman, cake gulungnya ini. Kita bintik-bintikin, apa sih bahasa bintik-bintikin ya? Ya pokoknya gitulah. Nah, setelah itu kita tarik supaya membentuk motif daun. Sebenarnya terserah aja ya, mau motifnya seperti apa. Mau motif dengan batik juga bisa, mau motif dengan seperti ini juga bisa, tergantung selera teman-teman semua. Kalau saya suka motif seperti daun khusus buat pandan. Dan kalau untuk yang vanilla saya memakai motif batik ya teman-teman semua, untuk membedakan cake-nya ya. Nah, setelah itu langsung
kita oven ya teman-teman. Kita oven dengan suhu 200 derajat dengan menggunakan api atas bawah selama 20 sampai 25 menit tergantung oven masing-masing ya. Nah, ini sudah matang, lalu kita keluarkan, kita sisir di bagian pinggirnya. Lalu kita alesi dengan kertas roti di atasnya. Lalu kita tumpuk dengan loyang lainnya untuk ngebalik supaya mudah dalam penggulungannya ya teman-teman semua. Kita balik. Dan kita copot dulu baking papernya. Menurut saya part terpenting dalam pembuatan roti gulung itu pada saat pengovenan. Kalau dia semakin lama di oven, nanti dia kering, akan crack atau pecah pada saat digulung. Dan juga harus dilapisi dengan baking paper supaya bawahnya tetap lembut, supaya mudah untuk kita gulung. Dan bagian atasnya dipastikan itu sudah kering, nggak pes-pes lagi pas kita pegang, dia kering, jadi pada saat kita balik dia nggak menempel pada kertas rotinya ya teman-teman semua. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan selai stroberi atau mozzarella apa juga bisa. Yang saya contohkan ini adalah dengan selai stroberi dengan taburan keju di atasnya teman-teman ya. Selai stroberi. Lalu kita tambahkan keju itu di bagian ujungnya aja ya teman-teman, ujung pada saat kita menggulung pertama itu. Nah, saya di sini nanti kehilangan satu part videonya pada saat penggulungan, jadi saya menggunakan part dari video roll cake sebelumnya yang vanilla ya, vanilla nanas. Nanti teknik menggulungnya seperti ini ya, sama aja sih teknik menggulungnya. Cuma ini saya kehilangan one part dari videonya, jadi saya menggunakan video saya sebelumnya, potongan video saya sebelumnya yang pada saat penggulungan ya teman-teman semua. Nah, setelah kita ratakan dari ujung ke ujung, nah jadi berubah jadi nanas karena part daripada yang pandannya saya nggak tahu, nggak kerekam atau hilang. Nggak ada saya cari di kamera nih. Cara menggulungnya itu kita pijat, kita tarik sedikit, kita pijat dulu, baru kita sudah yakin lalu kita tarik, kita pijat dulu. Ini memang kayak anak bayi perlakuannya, memang harus hati-hati. Kalau sudah pro sih nanti bisa aja langsung ditarik aja, karena saya belum pro juga, jadi saya harus menggulungnya secara perlahan ya teman-teman semua. Nah, setelah itu kita siapkan scraper. Lalu kita tarik di bagian bawahnya ya teman-teman. Bagian bawahnya kita tarik. Kita selipkan scrapernya di dalamnya. Seperti inilah, saya susah membahasakannya seperti apa. Seperti yang di video ini pokoknya. Nih, kita tarik. Ini yang tadi roll cake anunya. Dan juga kita simpan dulu supaya dia set ya teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua nonton video ini, jangan lupa ya sekali lagi untuk di like, di komen, di subscribe, dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.